Ya, karena tadi Ibu Kepala Sekolah kita berhalangan hadir, maka sepatah dua kata akan saya sampaikan saya berikan kepada Wakil Kepala Sekolah kita. Untuk Bu Meli, silakan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati Ustaz Salahuddin JGP, kemudian yang saya hormati dua wali murid Pak Adi, yang saya hormati Pak Amin, yang wali murid ya, kemudian Pak Eko dari Unit SMA Negeri Batam, kemudian teman-teman siswa di sini yang sudah meluangkan waktu yang disediakan di sini, serta Bapak Ibu yang Ibu banggakan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bisa hadir dalam kesempatan ini untuk membahas tentang pemetaan aset SMA Negeri Batam yang menunjang terhadap proses keberhasilan proses belajar mengajar di SMA Negeri Batam ini. Kemudian pengelolaan sumber daya ini kalau tepat sasaran itu akan berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar di sini. Artinya segala sesuatu itu harus bersentralkan ke kebutuhan murid. Jadi sentral murid. Mungkin kalau sebelumnya sentralnya berada di titik guru. Jadi mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi. SMA Negeri Batam bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Ustaz, segala rasa doanya, lanjutkan semangat ya, jangan pantang menyerah ya, pantang menyerah, lakukan yang terbaik untuk SMA Negeri Batam. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMAN Sumber CGP Angkatan 7 Kota Batam akan memaparkan pemetaan aset sumber daya sekolah SMA Negeri 10 Batam. Baiklah, saya langsung saja. Ya, terdapat 7 aset utama atau modal utama dalam pengembangan berbagai aset SMA Negeri 10 Batam, yaitu 1. Manusia, lingkungan, sosial, finansial, fisik, politik, agama, dan budaya. Nah, modal manusia ini yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, ya, termasuk ini ada kepala sekolah berperan sebagai manajer, guru. Sebagian guru di SMA Negeri 10 Batam ini mengajarkan sudah linier dan rata-rata sudah bersertifikasi. Kemudian beberapa guru di SMA Negeri 10 Batam ini juga sudah lulus mengikuti CGP. Ya. Kemudian murid sebagian besar memiliki bakat di bidang seni budaya dan olahraga yang dapat dikembangkan sesuai minat masing-masing. Kemudian orang tua murid, latar belakang pendidikan dan ekonominya berkemudian. Kemudian modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat keluarga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Nah, strategi pemanfaatan modal sosial di SMA Negeri 10 Batam ini, sekolah bekerja sama dengan masyarakat dalam membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti silat. Yang mengajar silat itu langsung dari masyarakat yang memang sudah memiliki bakat dan kemampuan ya, yang sudah ini. Kemudian tadi kegiatan kebudayaan puskesmas setempat ya. Puskesmas juga bekerja sama dengan kita di bidang ekskul atau PR. Kemudian kita membuat grup tingkatan lembaga murid. Kemudian setiap guru juga setiap bermata pelajaran mengikuti NGEP. Kemudian modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Nah, strateginya itu pemanfaatan modal politik di SMA Negeri 10 Batam.
membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat itu modal agama dan budaya. Ya, agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Kemudian kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda. Nah, strateginya pemanfaatan modal agama dan budaya di SMA Negeri 10 Batam. Beberapa kegiatan keagamaan ya, biasanya di SMA Negeri 10 Batam ini tradisi bulan Ramadan di masyarakat Melayu malam 7 likur itu ada ya, dapat dimanfaatkan untuk murid dalam mengenal budaya mereka. Kemudian kegiatan cap gome, karena di Pulau Galang ini bukan Melayu saja tapi ada Cinanya juga. Nah, ada kegiatan cap gome di Pulau Galang yang dilaksanakan dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, itu modal pemanfaatan agama dan budayanya. Kemudian modal fisik. Modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi, melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian infrastruktur atau sarana prasarana, dimulai dari saluran pembuangan, sistem air, kemudian jalan, jalur komunikasi, transportasi dan lain-lain. Nah, strategi pemanfaatan modal fisik di SMA Negeri 10 Batam, ya. SMA Negeri 10 Batam ini memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler secara maksimal. Ya, tadi ada kegiatan ekskul kita juga yang tari tadi sudah disebutkan, tari, silat. Nah, itu kegiatan ekstra kita, itu modal fisiknya. Kemudian menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Ya, karena mungkin jauh dari kebisingan, aman, nyaman di sini belajarnya. Ya, banyak penghijauan juga. Kemudian kegiatan belajar mengajar berbasis arti. Di sini juga disiapkan laboratorium ya, ada laboratorium IPA, kemudian ada laboratorium komputer. Jadi siswa juga difasilitasi dengan proyek tersebut. Kemudian modal lingkungan alam. SMA Negeri 10 berada di lokasi daerah wisata, di mana terdapat beberapa pantai yang sering dikunjungi, baik oleh turis lokal ataupun turis luar, sehingga siswa dapat mengembangkan komunikasinya dengan orang lain. Kemudian yang kedua, SMA Negeri 10 juga berada di Camp Vietnam, merupakan daerah wisata sejarah Vietnam mengungsi ke Galang. Jadi Camp Vietnam ini juga sering dikunjungi oleh turis lokal ataupun turis luar, sehingga siswa juga langsung dapat berkomunikasi dengan pengunjung dan bisa langsung belajar sejarah di tempatnya. Jadi langsung terjun ke tempatnya, jadi lebih masuk lagi seperti itu. Yang ketiga, SMA Negeri 10 terletak di daerah yang asli, bersih dan nyaman, sehingga siswa dapat belajar dengan kondisi yang nyaman. Nah, pemanfaatan strategi lingkungan di SMA Negeri 10 Batam, pembelajaran dengan dilakukan di alam dan di laut atau di pantai. Jadi kalau ada praktek biologi misalnya bisa langsung kita ke pantai atau ke laut. Kemudian kegiatan pembelajaran sekaligus wisata sejarah langsung di tempatnya. Nah, seperti yang tadi di Kampung Vietnam tadi, ya, langsung di tempatnya lalu kita belajar sejarah mengenai pengungsian Vietnam ke Galang. Kemudian memanfaatkan sentra industri Galangan. Dan di sini juga ada pabrik dan pabrik Galangan ya di sini. Jadi siswa juga bisa belajar dari sana. Jadi kalau bisa nanti SMA 10 ini bekerjasama dengan Galangan supaya bisa mengatakan kerjasama, ada kerjasamanya. Nanti SMA 10 ini kita dibimbing oleh orang Galangan seperti itu. Kemudian home industri dimanfaatkan sebagai media belajar dan meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa. Jadi home industri ini seperti di sini ada pembuatan ikan gigis, kemudian kerupuk ya. Jadi di sini kita bisa memupuk siswa bagaimana supaya meningkatkan jiwa-jiwa entrepreneurnya atau wirausaha. Nah, modal finansial itu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan di sebuah komunitas.
baginya pemanfaatan modal finansial di SMA 10, yaitu sekolah memiliki sumber keuangan yang stabil melalui dana bos dan iuran komputer yang dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan operasional kemajuan sekolah. Dan begitulah pemaparan 7 aset yang saya kembangkan dari SMA Negeri 10. Apabila Bapak dan Ibu ada yang bertanya atau menanggapi, saya silakan. Saya menanggapi dari apa yang telah disampaikan Minister selaku komite. Saya menyampaikan bahwasanya sumber daya yang di sekolah SMA ini lumayan bagus. Iya. Dengan adanya sumber daya tersebut, membuat ya siswa bisa mendapatkan yang lebih bagus lagi karena sumber daya ini saya tidak Ya, terima kasih Bapak sudah menanggapi. Ya, harapan kami SMA Negeri 10 Batam ini semua kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya dari aset yang sudah kita miliki, sama-sama kita kembangkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi? Kalau sudah tidak ada, sampai di sini pemaparan saya. Semoga berkenan di kita semuanya dan dapat menjadi pembelajaran buat kita semuanya untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran ke depannya. Terima kasih.